Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Ya, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum itu saya izin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zidni Ilmat Magistri, biasa dipanggil Ilma. Nah, buat teman-teman bisa manggil saya Kak atau Mbak, biar sepantaran ya. Iya. Ya. Terus kemudian saya ingin mengenal nama-nama dari teman-teman semua. Nah, saya boleh meminta perkenalannya dari Mbak ini? Halo, nama saya Lili. Halo, Mbak Lili. Halo. Perkenalkan, nama saya Tia. Halo semuanya. Halo, Tia. Kalau aku biasanya dipanggil Ica. Halo Halo, Ica. Perkenalkan, nama aku Nur. Halo, Nur. Oke. Baik, ini Mbak Lili, ini Mbak Tia. Tia, Mbak Ica. Ica, dan Mbak Nur. Oke. Sebelum kita mulai acara, sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah agar proses diskusi ini bisa berjalan dengan baik. Iya. Kita membuat permainan yang dimana kalian semua kan tahu yang namanya lagu balonku ada 5. Nah, setiap huruf vokalnya itu diganti dengan huruf I. Jadi bilingki I di 5, oke? Udah tahu semua ya? Nah, baik. Langsung saja kita mulai. 1, 2, 3. Bilingki I di limi, bibili bibirni, jijiki mingki libi, mirimi didin miri, militis bilin hijibir. Oke, cukup sekian dulu sepertinya karena kesediaan waktu saya nanti khawatirnya berkurang. Oke. Nah, di sini saya akan membuat kesepakatan ya. Kita akan membuat kesepakatannya itu meminta alokasi waktu 45 menit. Jadi teman-teman semua di sini sudah pada tahu belum? Kita lagi mau ngapain? Mau konseling kelompok. Iya, Bu. Menyelesaikan masalah bersama, Bu. Oh iya, Konseling kelompok ya. Nah, jadi pada sore hari ini kita berkumpul karena akan membahas suatu konseling kelompok yang dimana konseling kelompok itu adalah kita menyelesaikan masalah secara bersama-sama dan menggunakan dinamika kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok ini juga ada beberapa asas yang harus kita patuhi. Untuk asas-asasnya itu terdiri dari asas kerahasiaan, yang kedua asas kenormatifan, yang ketiga ada asas kesukarelaan, dan yang terakhir ada keterbukaan. Nah, ada yang tahu nggak sih asas kerahasiaan itu seperti apa? Mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu sebelumnya. Saya, Kak. Ya. Jadi kalau asas kerahasiaan itu mungkin kayak kita merahasiakan info-info gitu yang kita dapat pada diskusi hari ini. Iya, betul. Udah kayak gitu aja. Oke. Sip, sudah bagus ya. Selanjutnya ada yang mau menambahkan apa itu asas kesukarelaan atau kenormatifan atau asas keterbukaan nih? Yang kalian tahu? Nggak ada yang tahu? Nggak ada. Hanya asas kerahasiaan saja ya yang kalian tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Nur tadi ya. Sebenarnya itu asas kerahasiaan adalah bagaimana kita merahasiakan suatu dokumen atau informasi yang saat ini sedang kita laksanakan. Nah, setelah itu ada asas keterbukaan. Nah, di mana kita semua itu ngumpul di sini pasti kan memiliki suatu masalah. Nah, kalian boleh mengutarakan apapun masalahnya itu. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan. Nah, terus yang selanjutnya ada
asas kesukarelaan. Nah, teman-teman datang ke sini tuh kan karena sukarela kan ya, karena ingin ya itu tadi yang pertama terbuka untuk menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama. Terus kemudian ada asas kenormatifan yang dimana kenormatifan itu ketika ada temennya yang sedang berbicara kalian mendengarkan, atau kalau nggak gitu ada pendapat yang tidak setara dengan pemikiran kalian, itu nanti harus saling bisa menyeimbangkan gitu, harus menghargai, harus menerima. Jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasan untuk asas-asasnya. Nah, langsung saja kita ke tahap inti yang dimana di sini saya ingin mendengarkan apa aja sih permasalahan yang teman-teman semua alami. Boleh diceritakan, siapa yang mau angkat tangan untuk bercerita terlebih dahulu, boleh? Saya dulu mungkin. Oh iya, silakan Mbak. Dengan Mbak siapa? Saya dengan Mbak Lili. Oke, ya. Saya itu punya permasalahan. Saya itu punya masalah dengan teman saya. Jadi teman saya itu sering meminjam uang kepada saya, tapi waktu saya butuh meminta uangnya kembali untuk dibayar, itu anaknya nggak mau, katanya kamu kok jadi temen pelit banget sih gitu. Ya, Ya, sudah. oke. Selanjutnya? Saya Oh iya, silakan. kalau saya permasalahannya, saya kan ini Bu ya, punya kayak geng gitu. Jadi kalau setiap hari, bisa dibilang setiap hari lah, aku sama geng aku ini mesti keluar. Nah, keluar ini kan mesti apa ya, kita buat jalan-jalan, beli apa gitu kan. Nah, uang yang aku dapat ini biasanya itu aku minta ke orang tua, tapi dengan cara berbohong. Aku bilangnya mau minta uang nih ke orang tua, tapi uangnya itu aku gunain buat jalan-jalan tadi sama gengku, kayak gitu sih. Iya, iya. Selanjutnya? Saya tahu mbaknya dulu. Silakan. Boleh. Ya. Ya, jadi kalau saya itu Bu, kan tiap bulan pasti dikasih jatah uang dari orang tua untuk membayar SPP. Nah, tetapi karena saya sukanya hobinya jajan, hobinya juga suka belanja-belanja barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, itu karena saya sendiri belum ada penghasilan, itu saya menggunakan uang SPP tersebut Bu. Jadi karena itu pun saya mempunyai masalah tidak bisa membayar SPP tersebut, dan orang mau memberitahukan orang tua itu sepertinya saya merasa takut. Ya, ya. Ya, mungkin Mbaknya. Kalau saya gini, Kak. Ya, ya. Kalau saya gini Kak, ini kalau misalnya ada teman saya gitu cerita dia tuh tadi di rumah habis dimarahin sama orang tua gitu, saya terus langsung merasa kasihan. Kalau nggak gitu tuh saat saya ikut kumpul sama teman gitu, terus teman saya itu ngomong sama saya itu pakai nada tinggi, biasanya tuh saya langsung merasa kayak down banget gitu loh. Ya. Jadi rasanya tuh kayak diri saya tuh sensitif banget gitu. Nah, itu permasalahan nggak sih? Itu kan permasalahan ya. Ya, itu bisa dianggap sebagai suatu permasalahan. Nah, itu gimana? Oh iya. Baik. Karena saya sudah mendengarkan permasalahan yang teman-teman semua hadapi ya. Sebenarnya saya sedikit tertarik dengan permasalahan di antara Mbak Tia dengan Mbak Ica. Nah, menurut teman-teman, kita bisa menyelesaikan permasalahannya itu punyanya Mbak Tia atau Mbak Ica ya? Kalau menurut saya punyanya Mbak Tia. Mbak Soalnya sama kayak masalah saya berhubungan dengan uang. Oh gitu. Menolak uang. Bagaimana dengan Mbak Ica, apa bisa di skip masalahnya ke sini dulu ya? Ya. Terima kasih untuk sebelumnya. Jadi Mbak Tia, apa berkenan untuk menceritakan kembali bagaimana kok bisa sih gitu? Coba bisa dijelaskan. Baik, saya ceritakan lebih
lebih lanjutnya kurang lebih seperti ini Bu. Jadi kan saya ini 5 bersaudara. Nah, dikarenakan saudara saya itu ada banyak, jadi setiap bulannya itu orang tua saya memberi batasan terhadap uang saku yang diberikan kepada anaknya. Nah, karena dari saya sendiri ya mungkin karena sifat saya itu yang berfoya-foya itu belum bisa dihilangkan, jadi ya secara tidak langsung saya memakai uang yang seharusnya jatah untuk SPP itu saya gunakan untuk keperluan kesenangan saya yang sebenarnya itu bisa saja tidak dibutuhkan barang-barang yang saya beli. Jadi seperti itu. Ya, baik. Saya sudah mendengarkan dari Mbak Tia. Lalu bagaimana nih pendapat dari teman-teman? Apa sih solusinya yang bisa kita berikan kepada Mbak Tia mengenai permasalahannya tersebut? Ya, Kalau menurut saya sih seharusnya Mbak Tia ini lebih mengutamakan amanah dari kedua orang tuanya ya, jangan menuruti nafsunya tadi buat hura-hura kesenangannya aja. Gitu sih. cukup sekian. Iya, Iya. sudah cukup. Hampir sama juga, sama kayak yang dijelaskan sama Mbak Nur. Seperti itu juga saya setuju, harusnya bisa lebih amanah dalam menjaga apa ya yang disampaikan orang tua kepada pihak sekolah itu harusnya disampaikan terlebih dahulu gitu. Karena itu untuk keperluan sekolah ya. Mbaknya mungkin mau menambahkan? Oke, saya mau menambahkan sedikit. Ya. Mbak Tia kan pastinya sehari-hari itu diberikan uang ya, uang saku, uang jajan buat buat apa-apa gitu. Nah, itu kalau bisa itu ditabung. Jadi kalau ada pengen beli apa, itu bisa pakai uang yang tabungan itu, bukan uang dari SPP Mbak Tia tadi. Benar sih. Ya, gitu ya Mbak Tia ya. Ya, Jadi mungkin bisa saya simpulkan dari pendapat para teman-teman. Yang pertama itu kita harus bisa memanage uang dengan cara mungkin menabung, terus menggunakan uang itu seperlunya saja. Untuk yang hal-hal yang tidak penting itu sepertinya dikurangi saja. Jika memang itu perlu ya boleh dipakai. Nah, untuk masalah pembayaran uang SPP itu kan salah satu amanah ya dari orang tua kita yang harus kita segerakan mungkin, karena kan khawatirnya orang tua mendahului sekolah pembayaran SPP kita karena ingin melihat anak itu sekolah dengan tenang tanpa harus memikirkan budget ini itu. Akhirnya mereka mengeluarkan uang dan harusnya Mbak Tia ini segera membayarkannya seperti itu, agar juga di sisi lain khawatirnya kalau Mbak Tia ini mendesak membutuhkan uang, nah akhirnya kan itu nanti khawatirnya bisa kepakai. Jadi lebih baik dibayarkan dulu SPP-nya, baru kalau misalnya kekurangan tabungan atau sangu gitu ya, itu boleh langsung bilang ke orang tua kalau saya memerlukan uang untuk keperluan ini dan itu. Mungkin orang tua akan lebih Mengerti itu tadi. mengerti seperti itu. Bagaimana dengan Mbak Tia? Apakah pendapat dari saya dan teman-teman bisa diterima? baik. Nah, insya Allah pendapat dari Bu Ilma dan saran dari teman-teman bisa saya terima. Iya. Dan untuk kedepannya mungkin saya lebih mengutamakan amanah dari Iya, orang tua, betul. karena amanah dari orang tua sendiri pun tidak ada gantinya dibandingkan dengan uang yang saya keluarkan. Iya, betul sekali. Saya Jadi akan mencoba ya. usaha-usaha yang sudah teman-teman sarankan. Jadi intinya juga di sini kita harus lebih banyak bersyukur ya, karena kita kan menerima nikmat yang sangat luar biasa, sampai orang tua juga mampu menyekolahkan kita itu sudah sangat bersyukur sekali. Nah, ini apa yang sudah saya jelaskan itu salah satunya merupakan teknik self control ya, yang dimana kita bisa melakukan kontrol uang atau istilahnya memanage uang ya gitu ya, karena untuk keperluan mungkin entah itu pribadi atau lain sebagainya. Nah, karena dengan
adanya self control ini saya harapkan juga diri kita semua masing-masing bisa mengelolanya dengan baik, ya kan. Mengontrol ini kan bukan hanya sekedar emosi atau keinginan atau lain sebagainya. Mengontrol pengeluaran apa ya, dana ya bisa dibilang gitu ya. Itu kan juga sangat perlu dikontrol, manage lah ininya seperti Iya. itu. Jadi bagaimana dengan teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin diutarakan lagi? Sepertinya tidak ada. Sudah cukup kalau saya. Dirasa sudah cukup ya. Iya, sudah cukup. Ya, seperti ini masih pada lesu ya. Saya kok membutuhkan semangatnya dari teman-teman semua ini. Masih ingat gak ya yang lagu balonku tadi yang huruf Masih vokalnya dong. itu diganti dengan huruf apa? I. Betul sekali. Baik, Kalau mari. mau request pakai huruf O atau U gimana? U aja deh. U atau O? U. Oke, nggak apa-apa. U. Berarti ini suatu challenge ya dari Mbak Ica ya, betul ya. Nggak apa-apa, ini sangat apa ya, buat kita semua semangat yang it's okay Ya, gitu. Mbak Ica ini sangat kreatif. Iya, nampaknya kelihatan kreatif ya. Iya. Oke, mungkin bisa dimulai dari Mbaknya mau memulai. Oh, enggak. Bareng-bareng Oke, ya. baik, baik. Kita mulai. 1, 2, 3. Yeay, sepertinya seru sekali ya challenge dari Mbak Ica tadi. Terima kasih untuk untuk ketersediaan waktunya untuk teman-teman semua. Saya rasa sudah cukup ya untuk konseling kelompok kita pada hari ini. Karena sesuai perjanjian tadi kita menggunakan alokasi waktu hanya sebanyak 45 menit. Iya. Dan karena ini dirasa sudah cukup, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali dan bisa memecahkan masalah teman-teman atau hanya ingin membagikan cerita ya, betul, Sharing-sharing. sharing itu Boleh juga ya, Bu? boleh. Nah, kalau gitu karena ini sudah cukup sore, nanti khawatirnya kalian juga ada kesibukan yang lain, maka saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.